Halo teman-teman, kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis potensi olahraga rekreasi di Kelurahan Gedangan. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Aryo Permada dengan NIM 6820024 dari jurusan Sistem Informasi. Yang kedua ada Hanan Setiawan dengan NIM 682002023 dari jurusan Sistem Informasi. Yang ketiga ada Hiskia Arseli dengan NIM 23202028 dari jurusan Akuntansi. Yang keempat ada Claudia Kristabel dengan NIM 23202030 dari jurusan Akuntansi. Dan yang terakhir ada Jessica Naiken dengan NIM 47202220 dari jurusan Gizi. Kelompok kami memilih Desa Gedangan menjadi objek bagi proyek keempat karena kami menemukan beberapa potensi sumber daya alam yang dapat dikelola dengan lebih maksimal. Observasi yang kami lakukan kemarin, kami menemukan sumber daya alam yang ada di Desa Gedangan tersebut. Sumber daya alam tersebut berupa air. Sumber daya alam air yang ada di desa tersebut dijadikan sebagai tempat wisata yang dinamakan Kali Odo. Kali Odo menjadi salah satu daya tarik karena kejernihannya. Selain sebagai tempat wisata atau rekreasi, Kali Odo sendiri dapat digunakan sebagai tempat berolahraga seperti berenang. Berenang di Kali Odo sangat aman karena airnya yang tenang dan kedalamannya masih bisa terjangkau. Karena belum terlalu banyak orang yang mengetahui terkait tempat ini, besar harapan kami melalui tugas ini dapat memberikan pengetahuan baru kepada orang lain. Terdapat beberapa tahapan yang kami lakukan pada observasi kali ini. Yang pertama, diskusi menentukan tempat observasi. Yang kedua, rencana mengunjungi desa tersebut. Yang ketiga, mengobservasi tempat tersebut. Yang keempat, menentukan penyusunan laporan. Yang kelima, menyusun laporan. Dan yang keenam, menyelesaikan laporan dan bahan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang temuan sumber daya alam yang ada di Desa Gedangan. Sumber daya alam yang ada di Desa Gedangan yaitu berupa aliran air. Terdapat aliran air yang besar dan memanjang yang terus mengalirkan air dari hulu menuju hilirnya. Aliran air tersebut diberi nama Kaliodo. Aliran air Kaliodo memiliki daya tarik tersendiri dengan kejernihan yang memanjakan mata. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa titik di sekitarnya terdapat sampah dan limbah yang mengganggu keindahan aliran air tersebut. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Desa Gedangan. Sumber daya alam yang sudah ada di Desa Gedangan telah dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai tempat rekreasi sekaligus dapat digunakan untuk olahraga seperti berenang. Sudah ada pemanfaatan ke arah olahraga atau rekreasi. Dalam pemanfaatan sumber daya alam aliran air Kaliodo, masyarakat sekitar membuka rekreasi pemandian, penjualan makanan, dan juga penyewaan ban yang digunakan sebagai pelampung bagi pengunjung. Oke teman-teman, lanjut ke pembahasan berikutnya ini terkait dengan analisis potensi dasar. Jadi berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh kelompok kami di Desa Gedang, itu terdapat sebuah sungai atau yang biasa lebih dikenal dengan Kali Odo. Nah, dari potensi yang ada ini, kita juga telah melakukan diskusi kira-kira ada kegiatan olahraga apa saja sih yang bisa dilakukan. Yang pertama itu bisa berenang. Karena di Kali Odo ini airnya juga jernih, lalu terdapat beberapa pilihan kedalaman gitu teman-teman, mulai dari 1,5 meter, ada yang 50 cm, ada yang 1 meter. Jadi bisa digunakan untuk berbagai macam kalangan dan usia. Lalu yang kedua juga bisa digunakan untuk memancing nih. Jadi di bagian hulu sungainya itu kebetulan masih cukup bersih dan jernih sehingga sangat memungkinkan untuk adanya ikan-ikan di daerah sungai tersebut. Lalu yang ketiga juga dapat digunakan untuk olahraga air teman-teman. Jadi mungkin ada acara kegiatan dari kampus atau sekolah, itu bisa untuk diadakan di Kali Odo ini. Mungkin contohnya itu seperti bola air, lalu estafet di dalam air, dan yang terakhir itu sangat bisa untuk digunakan untuk berrekreasi. Nah, kalau di slide sebelumnya, tadi kami telah membahas terkait dengan hasil sumber daya potensial
Lalu di slide ini kami akan membahas terkait dengan lokasi potensial atau titik lokasi di mana sumber daya yang memungkinkan itu dapat dilakukan. Yang pertama, perlu diketahui bahwa Kali Odo ini terletak di tengah perkampungan atau permukiman warga desa. Lalu di gambar yang kanan yang lebih kecil itu untuk air yang berwarna hijau yang kalau di gambar ini terlihat agak jauh, itu kedalamannya kurang lebih sekitar 1,5 meter. Jadi di sini tuh optionnya banyak gitu tuh teman-teman. Jadi menyesuaikan aja. Ada yang bisa untuk dewasa, anak-anak seperti itu. Lalu untuk gambar yang sebelah kiri itu yang ujung dekat gazebo adalah tempat di mana yang memungkinkan untuk kegiatan memancing. Lalu untuk kegiatan olahraga lainnya itu menyesuaikan dengan kedalamannya yang dibutuhkan dan yang diinginkan seperti apa. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai kebutuhan fasilitas yang ada di Kali Odo ini. Nah, fasilitas yang diperlukan untuk merealisasikan olahraga di Kali Odo ini dengan adanya tempat untuk berenang, kita juga bisa menambahkan seperti arena untuk bermain bola air dan juga perosotan agar mendapatkan suasana yang baru agar para pengunjung juga merasa senang dan terhibur dengan datang di Kali Odo ini. Nah, sebagian dari kolam yang ada di sini kan Kali Odo ini sangat luas kan teman-teman. Jadi kita memikirkan untuk membuka pemancingan juga. Nah, pemancingan ini juga bisa menarik perhatian khususnya para bapak-bapak agar bisa datang ke sini. Kita juga menyediakan alat pancing dan sewa alat pancing juga serta menjual pakan ikannya. Berikut ini adalah gambar dari sketsa desain venue yang telah kelompok kami buat untuk merealisasikan ide olahraga, yaitu olahraga berenang. Ini merupakan sketsa desain venue. Lalu selanjutnya ada rincian pengelola. Berdasarkan desain tempat wisata yang kelompok kami dapatkan, maka tempat wisata ini memerlukan 8 orang beserta perannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 2 orang yang bertugas untuk membersihkan lingkungan sekitar. Yang kedua, 2 orang yang bertugas untuk menjaga tiket masuk. Yang ketiga, 2 orang yang bertugas untuk menertibkan parkiran. Dan yang keempat, 2 orang yang bertugas untuk menjaga tempat penyewaan barang. Untuk menjalankan ide tempat wisata tersebut, dapat menggunakan keahlian dan kemampuan dari warga sekitar untuk mengoperasikan venue tersebut. Dengan begitu, dapat juga meningkatkan pendapatan warga sekitar. Berikut adalah dokumentasi aktivitas kelompok kami. Sekian dan terima kasih.